Udara di lantai 55 Menara Argana terasa begitu dingin. Hampir membeku. Aku melangkah keluar dari lift dengan sepatu stiletto yang berbunyi teratur di atas lantai marmer yang mengilap suara yang biasanya memberiku rasa percaya diri. Di tangan kananku, aku menjinjing kotak bekal premium berbahan kulit, berisi fettuccine carbonara buatan tanganku sendiri. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. 5 tahun yang kupikir adalah dongeng modern di tengah hiruk pikuk kota Jakarta. Selamat siang, Bu Arini, sapa resepsionis di lantai eksekutif dengan wajah agak terkejut. Pak Bram, sedang ada rapat penting. Beliau berpesan, tidak ingin diganggu. Aku hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang biasa kuberikan pada media. Aku tahu, aku hanya ingin meletakkan kejutan ini di mejanya. Jangan diberitahu ya. Aku melangkah, melewati lorong panjang, menuju ruang kerja Bram. Keheningan di lantai ini terasa janggal. Biasanya, para staf berlalu lalang dengan wajah tegang. Namun siang ini, area asisten terlihat kosong. Bahkan meja Sheila, sekretaris pribadinya yang selalu tampil terlalu rapi itu, tampak tak berpenghuni. Langkahku terhenti, tepat di depan pintu ganda berbahan kayu jati yang megah. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang membiarkan cahaya dari dalam merembes keluar. Dan dari celah itulah, duniaku meledak. Bram, pelan-pelan. Bagaimana kalau Arini datang? Suara itu desahan yang kukenali. Suara Sheila yang biasanya terdengar profesional saat membacakan jadwal rapat, kini terdengar begitu menjijikkan. Dia sedang di salon, bersiap untuk makan malam mewah yang membosankan nanti malam. Jawab sebuah suara bariton yang sangat aku cintai. Suara yang setiap pagi membisikkan kata sayang di telingaku. Biarkan saja dia sibuk dengan gaunnya. Di sini, aku hanya ingin sibuk denganmu. Aku mematung. Tanganku gemetar hebat, hingga kotak bekal di genggamanku terasa seberat beton. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku mendekatkan mataku ke celah pintu. Di sana, di atas meja rapat yang terbuat dari kaca meja, yang sama tempat suamiku menandatangani kontrak triliunan rupiah, aku melihatnya. Bram, suamiku, pria yang dipuja sebagai suami idaman nasional oleh majalah bisnis, sedang memeluk Sheila. Pakaian mereka berserakan di atas karpet Persia yang mahal. Pemandangan itu seperti belati yang berkarat, ditancapkan ke dadaku, lalu diputar perlahan. Brok, tanpa sadar, kotak bekal di tanganku jatuh menghantam lantai. Saus putih dan pasta berhamburan di atas marmer, persis seperti hatiku yang hancur berantakan. Bram tersentak, kepalanya menoleh ke arah pintu dengan mata yang membelalak sempurna. Ketakutan yang kulihat di matanya memberi sedikit rasa puas yang pahit di tengah rasa sakitku. Arini, suaranya tercekat. Aku tidak berteriak. Aku tidak menjerit seperti istri di sinetron yang baru saja dikhianati. Aku hanya berdiri di sana, menatap suamiku yang sedang terburu-buru meraih kemejanya. Aku memandang Sheila yang mencoba menutupi tubuhnya dengan berkas laporan bulanan perusahaan. Bram, suaraku keluar dengan nada yang begitu dingin, bahkan aku hampir tidak mengenali suaraku sendiri. Jangan lupa, bersihkan meja itu. Aku tidak ingin ada sisa sampah saat aku mengambil alih kursi itu nanti. Aku berbalik, berjalan menuju lift dengan punggung tegak, sementara air mata pertama akhirnya jatuh membasahi pipiku. Di dalam lift yang turun dengan cepat, aku bersumpah satu hal. Dia baru saja menghancurkan hatiku, maka aku akan menghancurkan kerajaannya. Pintu lift terbuka di lantai basement, khusus petinggi perusahaan. Aku masuk ke dalam mobil sedan hitamku, menutup pintu dengan bantingan keras. Dan akhirnya pertahananku runtuh. Aku meraung, memukul setir hingga tanganku memerah. Rasa sesak di dadaku begitu hebat, seolah oksigen di dunia ini tiba-tiba habis. 5 tahun pengabdian, 5 tahun mendukung setiap langkahnya dari nol. Dan dia membayarku dengan pengkhianatan di atas meja rapat. Namun, tangisku berhenti saat kulihat sebuah mobil sport putih menderu masuk ke parkiran. Itu mobil Bram. Dia mengejarku.
Aku segera menghapus air mata dengan kasar. Aku tidak boleh terlihat hancur di depannya. Aku menyalakan mesin dan melesat keluar, membiarkan dia mengejarku di tengah kemacetan Jakarta yang gila. Sesampainya di mansion kami, aku langsung menuju kamar utama. Aku tidak mengemas koper. Tidak. Jika ada yang harus pergi dari rumah ini, itu bukan aku. Aku duduk di kursi rias, memandangi pantulan wajahku yang sembab, lalu mulai memulas lipstik merah menyala merah darah. Pintu kamar terbanting terbuka. Bram masuk dengan napas tersengal. Dasinya sudah lepas. Wajahnya menunjukkan campuran antara panik dan rasa bersalah yang dipaksakan. "Arini, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat," teriaknya sambil mencoba meraih bahuku. Aku menepis tangannya, seolah dia adalah tumpukan sampah yang menjijikkan. "Tidak seperti yang kulihat. Jadi yang kulihat tadi adalah simulasi bisnis? Atau kalian sedang latihan akrobat di atas meja rapat?" Bram berlutut di depanku. Pria paling berkuasa di kota ini, yang kata-katanya bisa mengguncang bursa saham, kini bersimpuh di kaki istrinya. Aku khilaf, Rin. Sheila yang menggodaku terus-menerus. Pekerjaan di kantor sangat menekan. Aku stres. Dan dia hanya ada di sana, di saat yang salah. "Aku mencintaimu, Arini. Hanya kamu istriku." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu mencintaiku, tapi kamu meniduri wanita lain di tempat kamu mencari nafkah untukku? Itu bukan cinta, Bram. Itu penghinaan. Aku akan memecatnya. Besok, aku janji." Dia memohon. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Aku terdiam sejenak, memutar otak. Jika aku meminta cerai sekarang, sesuai perjanjian pronika yang ia manipulasi dulu, aku hanya akan mendapatkan remah-remah. Aku harus tetap di sini. Aku harus menjadi rayap yang memakan fondasi kekuasaannya dari dalam. "Pecat dia," kataku datar, pura-pura goyah. "Dan aku ingin kamu memindahkan seluruh hak pengelolaan aset properti di perumahan Permata Hijau atas namaku, sebagai jaminan kamu tidak akan mengulanginya." Bram tampak ragu. Sesaat properti itu bernilai ratusan miliar, tapi rasa takutnya akan skandal publik jauh lebih besar. "Baik sayang, apapun asal kamu tidak meninggalkanku." Dia mencoba memelukku, dan aku membiarkannya. Namun, saat kepalanya bersandar di bahuku, mataku menatap dingin ke arah cermin. Aku tidak merasakan kehangatan, hanya rasa mual yang luar biasa. Di balik punggungnya, tanganku meraih ponsel yang tergeletak di meja rias. Aku mengirimkan pesan singkat kepada seorang detektif swasta, yang nomornya baru saja kudapatkan dari koneksi lamaku. "Pantau apartemen Sheila di Senopati malam ini. Jangan lewatkan satu detail pun." Bram mengira dia baru saja menyelamatkan pernikahannya. Dia tidak tahu, dia baru saja menyerahkan kunci pertama menuju kehancurannya sendiri. Malam itu, Bram tidur dengan lelap di sampingku. Bahkan sempat mendengkur, seolah beban dosanya telah luruh, hanya dengan janji manis dan penyerahan aset properti. Aku berbaring kaku, menatap lenggit-lenggit kamar yang dihiasi lampu kristal mahal. Merasa seperti tawanan di istanaku sendiri. Setiap kali kulitnya tidak sengaja bersentuhan dengan kulitku, aku merasa merinding jijik. Bayangan tubuhnya bersama Sheila di meja rapat itu terus memutar seperti film horor di kepalaku. Pukul 2 pagi. Ponselku bergetar pelan di bawah bantal. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Target tidak kembali ke apartemennya. Dia berada di Hotel Grand Noir, kamar ke-902. Tamu pria baru saja keluar dari sana 10 menit yang lalu. "Anda ingin foto-fotonya?" Jantungku berdegup kencang. Tamu pria? Jika itu bukan Bram, karena Bram ada di sampingku, siapa yang menemui Sheila di tengah malam? Aku segera membalas pesan detektif itu. "Kirim semuanya sekarang." Beberapa detik kemudian, layar ponselku dipenuhi gambar-gambar buram, namun jelas. Sheila berdiri di pintu kamar hotel dengan lenserie hitam yang tipis. Dan pria yang membelakangi kamera, pria yang baru saja keluar dari kamarnya,
adalah sosok yang sangat kukenali. Dia adalah Pak Johan, kepala auditor pajak yang sedang memeriksa laporan keuangan Argana Group. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini adalah amunisi. Bram tidak hanya berselingkuh. Dia menggunakan sekretarisnya sebagai umpan atau hadiah untuk menyuap pejabat agar kebobrokan perusahaannya tidak tercium. Ini bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah konspirasi kriminal tingkat tinggi. Suamiku jauh lebih iblis dari yang kubayangkan. Pagi harinya, aku turun ke ruang makan dengan wajah paling tenang yang pernah kumiliki. Bram sudah duduk di sana, menyesap kopi hitamnya sambil membaca koran bisnis, tampak kembali menjadi sosok Seco yang karismatik dan berwibawa. Sayang, aku sudah meminta tim hukum menyiapkan dokumen pengalihan aset Permata Hijau. Siang ini bisa kamu tanda tangani, katanya tanpa dosa. Seolah kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk yang sudah lewat. Terima kasih, Bram, jawabku sambil menyesap teh hijauku perlahan. Oh ya, aku berpikir untuk mulai aktif lagi di yayasan sosial perusahaan. Aku merasa terlalu lama berdiam diri di rumah. Bram mendongak, matanya sedikit menyipit mencoba mencari tanda-tanda kecurigaan. Tentu, itu bagus untuk citra kita, apalagi setelah, ya, kamu tahu. Untuk memastikan semuanya kembali normal. Tentu, aku tersenyum manis. Senyum yang paling palsu dalam hidupku. Semuanya harus terlihat normal. Setelah Bram berangkat ke kantor, aku langsung menuju ruang kerja pribadinya yang tersembunyi di balik perpustakaan. Aku tahu, kode brankasnya tanggal lahirku, ironis sekali. Di dalamnya, aku tidak mencari perhiasan. Aku mencari buku catatan kecil berwarna hitam yang selalu ia bawa saat pertemuan rahasia. Saat aku menemukannya dan membuka halaman demi halaman, napasku tercekat. Di sana, tertulis daftar nama, angka-angka dalam mata uang dolar, dan kod-kod proyek yang tidak pernah ada dalam laporan tahunan perusahaan. Jadi, ini caramu membangun menara kacamu, Bram? Bisikku pada ruangan yang kosong. Dengan darah orang lain dan menjual harga diri istrimu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah perpustakaan. Itu bukan langkah pembantu, itu langkah sepatu pantofel yang berat. Bram kembali? Atau ada orang lain? Aku terperangkap. Jika aku tertangkap di sini, seluruh rencanaku akan hancur sebelum dimulai. Jantungku berdegup seperti genderang perang yang ingin pecah. Aku segera memasukkan buku hitam itu ke dalam balik blus sutraku, tepat di atas perutku, yang mendadak mulas karena ngeri. Pintu perpustakaan berderit terbuka. Aku menyambar sebuah buku acak dari rak sebuah novel klasik tentang pengkhianatan dan berpura-pura. Membacanya dengan tenang saat sosok itu muncul. Nyonya, oh, maaf, saya pikir Bapak tertinggal sesuatu. Suara itu milik Pak Dirman, kepala pelayan kami. Aku mengembuskan napas yang tertahan di tenggorokan. Tidak apa-apa, Pak Dirman. Saya hanya sedang mencari inspirasi bacaan. Tolong siapkan mobil. Saya ada janji makan siang dengan istri komisaris utama. Setelah Pak Dirman pergi, aku segera lari ke kamar dan mengunci pintu. Aku memotret setiap halaman buku hitam itu dengan ponselku, lalu mengirimkan salinannya ke cloud rahasia. Buku aslinya ku kembalikan ke brankas Bram sore harinya tanpa meninggalkan jejak. Aku harus tetap menjadi Arini yang penurut, Arini yang pemaaf. Malamnya, kami harus menghadiri gala dinner tahunan Argana Group. Ini adalah panggung sandiwara terbesar tahun ini. Aku tampil memukau dengan gaun beklas berwarna emas yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Di lobi hotel mewah tempat acara berlangsung, Bram menggandeng pinggangku dengan posesif, seolah memamerkan kepada dunia bahwa miliknya yang paling berharga telah kembali ke pelukannya. Kamu cantik sekali malam ini, Rin, bisiknya di telingaku. Aromanya yang maskulin kini justru membuatku mual. Ini demi kamu, Bram, balasku dengan nada manja yang mematikan. Di dalam aula,
mataku langsung menangkap sosok Sheila. Dia berdiri di pojok ruangan, mengenakan gaun merah yang terlalu mencolok untuk seorang sekretaris. Dia menatapku dengan tatapan menantang, seolah ingin berkata bahwa dia masih memiliki suamiku di balik layar. Bram membawaku berkeliling, menyalami para investor dan kolega. Hingga akhirnya, kami berhadapan langsung dengan Sheila. "Selamat malam, Pak Bram, Bu Arini," sapa Sheila dengan senyum yang dipaksakan. Matanya melirik tangan Bram yang masih melingkar di pinggangku. "Malam, Sheila. Kerja bagus untuk acara ini," kata Bram kaku. Aku melangkah maju, memperpendek jarak antara aku dan wanita itu. Aku merapikan kerah gaunnya yang sedikit miring dengan gerakan yang sangat lembut, namun mataku menatap tajam ke dalam manik matanya. "Terima kasih ya Sheila, sudah menjaga suamiku dengan baik di kantor," kataku dengan suara yang cukup keras hingga beberapa orang di sekitar kami menoleh. Bram bercerita banyak soal betapa keras kerja kalian akhir-akhir ini. "Benar kan sayang?" Wajah Sheila berubah pucat pasi. Dia tahu aku tahu. Bram berdehem keras, mencoba mengalihkan pembicaraan, namun aku belum selesai. "Oh ya, Sheila," aku mendekatkan bibirku ke telinganya, berbisik cukup pelan, agar hanya dia yang dengar. "Aku tahu tentang kamar 902 di Grand War, dan aku tahu tentang Pak Johan. Jika kau ingin selamat, jangan pernah sekalipun menyentuh milikku lagi. Atau aku akan memastikan kau membusuk di sel yang sama dengan pria yang kau layani semalam." Sheila hampir menjatuhkan gelas sampanyenya. Dia gemetar hebat di hadapanku. Aku melepaskan kerahnya, menepuk bahunya pelan, dan kembali bergelayut di lengan Bram yang kini terasa tegang seperti kawat baja. "Ayo sayang, kita harus menyapa Pak Johan," ajakku sambil menyeret Bram menuju target berikutnya. Malam itu, di bawah lampu kristal yang berkilauan, aku menyadari satu hal. Menghancurkan mereka secara fisik terlalu mudah. Aku ingin menghancurkan mental mereka terlebih dahulu. Membiarkan mereka hidup dalam ketakutan setiap kali aku tersenyum. Sepulangnya dari gala dinner, suasana di dalam mobil mewah kami terasa sangat menyesakan. Bram melepaskan jasnya dengan kasar, napasnya memburuh. Dia tidak bodoh. Dia tahu bisikanku pada Sheila tadi adalah sebuah deklarasi perang yang dibungkus sutra. "Apa maksud ucapanmu tadi pada Sheila, Arini?" tanyanya dengan nada rendah yang mengancam. "Jangan mempermalukan diri sendiri dengan berhalusinasi soal hotel atau Pak Johan. Kamu bisa merusak reputasi perusahaan." Aku tetap tenang, perlahan melepaskan anting berlianku sambil menatapnya dari spion tengah. "Reputasi perusahaan atau ketakutanmu sendiri, Bram? Aku hanya memberi saran pada sekretarismu agar dia bekerja lebih profesional. Kenapa kamu yang panik?" Bram terdiam. Rahangnya mengeras. Dia tidak berani mendebatku lebih jauh karena dia tidak tahu seberapa banyak bukti yang sudah kupegang. Itulah senjataku. Ketidakpastian yang menyiksa pikirannya. Keesokan harinya, aku mulai menjalankan fase kedua rencanaku. Aku tidak pergi ke butik atau spa. Aku menemui seorang jurnalis investigasi senior dari media finansial terbesar di negeri ini di sebuah kafe terpencil. Aku mengenakan kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi identitasku. "Ini hanya pemantik," kataku sambil menyodorkan sebuah amplop coklat berisi salinan proyek fiktif Green Horizon yang kutemukan di buku hitam Bram. "Jangan sebut namaku. Katakan saja ini dari informan internal yang peduli pada nasib pemegang saham." Si jurnalis mengerutkan kening saat melihat angka-angka di sana. "Ini bisa meruntuhkan harga saham Argana Group dalam semalam, Nyonya." "Itu tujuannya," jawabku dingin. 2 jam kemudian, sebuah artikel berjudul "Di balik megahnya Argana Group, jejak proyek fiktif dan aliran dana misterius" naik di portal berita utama. Efeknya instan. Ponsel Bram yang tertinggal di meja makan terus berdering tanpa henti. Notifikasi dari grup direksi masuk bertubi-tubi. Aku duduk di sofa ruang tengah, menyesap teh kamomilku dengan tenang
sambil menonton siaran berita bisnis di televisi. Grafik harga saham Argana Group yang biasanya berwarna hijau terang, tiba-tiba menukik tajam. Memerah seperti luka yang menganga. Bram pulang lebih awal dengan wajah pucat dan pakaian berantakan. Dia berteriak di telepon, memaki-maki tim humas dan pengacaranya. Cari tahu siapa yang membocorkan ini. Aku ingin kepala orang itu di mejaku besok pagi. Dia ambruk di kursi kerjanya, memegangi kepalanya yang mungkin terasa ingin pecah. Aku melangkah masuk, meletakkan tangan lembutku di bahunya, berpura-pura menjadi istri yang suportif. Kasihan sekali sayang, bisikku lembut. Siapa ya yang tega mengkhianatimu seperti ini? Padahal kamu sudah bekerja begitu keras, bahkan sampai lembur di meja rapat demi perusahaan ini. Bram mendongak, menatapku dengan mata merah penuh kecurigaan. Arini, apa ini perbuatanmu? Aku tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat tulus, namun mematikan. Aku hanya istrimu yang lugu, Bram. Tapi ingat, menara kaca ini sangat indah. Namun sekali retak, pecahannya bisa melukai siapa saja yang ada di dalamnya, termasuk kamu. Tiba-tiba, pintu depan mansion digedor dengan keras. Suara beberapa orang pria terdengar, berteriak memanggil nama Bram. Melalui CCTV di tabletku, aku melihat beberapa pria berseragam petugas pajak dan penyidik kepolisian sudah berdiri di depan gerbang. Sepertinya, tamu-tamumu datang lebih cepat dari perkiraanku, kataku sambil tersenyum lebar. Bram tersentak berdiri. Wajahnya yang tadi pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Ia menatap layar tabletku, seolah melihat malaikat maut sedang mengetuk pintu rumahnya. Tidak mungkin. Pak Johan seharusnya sudah membereskan ini. Dia sudah berjanji, teriaknya panik, kehilangan seluruh wibawa cowoknya. Pak Johan, pria yang menghabiskan malam dengan sekretarismu di Grand Noir itu? Aku berjalan perlahan menuju jendela, menyibak sedikit tirai mahal kami. Sayangnya, Bram, Pak Johan sudah ditahan 1 jam yang lalu karena kasus suap di sektor lain. Dia bernyanyi seperti burung gereja untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Bram menatapku dengan kebencian yang murni. Kau yang melaporkannya. Kau menghancurkan suamimu sendiri, Arini. Jika aku hancur, kau juga tidak akan punya apa-apa. Aku hanya mengangkat bahu, tidak peduli. Petugas mulai memasuki aula utama setelah Pak Dirman membukakan pintu dengan tangan gemetar. Bram segera mengubah raut wajahnya, mencoba memasang topeng ketenangan di depan para penyidik. Ini pasti ada kesalahpahaman, Pak, kata Bram saat tim penyidik menunjukkan surat penggeledahan. Saya selalu menjalankan perusahaan sesuai prosedur. Namun, di tengah kekacauan penggeledahan itu, aku melihat Sheila menyelinap masuk melalui pintu samping. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan. Dia tampak seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Dia langsung menghampiri Bram, mengabaikan keberadaanku. Bram, mereka menggeledah apartemenku. Semua perhiasan dan dokumen yang kau berikan disita, jerit Sheila histeris. Itulah saat yang kutunggu-tunggu. Di depan para penyidik yang sedang sibuk, Sheila justru menjadi saksi hidup yang paling vokal. Para penyidik langsung menoleh, mencatat setiap kata dari mulut sekretaris yang panik itu. Tenanglah Sheila, kata Bram dengan suara bergetar, mencoba membungkamnya. Kita akan urus ini nanti. Nanti? Aku memotong dengan nada pedas. Bukankah kau bilang pada para pemegang saham bahwa Sheila adalah asisten profesional? Kenapa sekarang dia terdengar seperti simpanan yang sedang menuntut haknya di tengah penggeledahan resmi? Bram menatapku tajam. Lalu sebuah ide licik tampak melintas di matanya. Aku tahu, otak kriminalnya sedang bekerja. Dia tiba-tiba memegang tanganku. Suaranya melembut secara dramatis di depan para petugas. Pak, kata Bram kepada kepala penyidik, sebenarnya istri saya, Arini, yang memegang kendali atas beberapa yayasan dan aliran dana tersebut. Saya hanya menandatangani apa yang dia siapkan. Dia sangat ambisius, bajingan. Dia mencoba menjadikanku kambing hitam.
Dia ingin melemparku ke bawah bus demi menyelamatkan dirinya sendiri. Aku melepaskan tangannya dengan kasar dan tertawa kencang. Tawa yang membuat seisi ruangan terdiam. Kau pikir aku tidak bersiap untuk ini, Bram? Kau lupa siapa yang sebenarnya mengelola data cadangan di kantor pusat? Aku mengeluarkan sebuah tablet lain dari laci meja ruang tamu dan menyerahkannya langsung kepada kepala penyidik. Di sana ada rekaman audio pembicaraan Bram dan Sheila saat mereka merencanakan pengalihan dana proyek Green Horizon ke rekening luar negeri. Dan, ada juga video mereka di meja rapat kantor yang membuktikan betapa dekat hubungan kerja mereka. Bram mencoba merebut tablet itu, tapi petugas kepolisian segera menghalanginya. Bram Argana, ujar kepala penyidik dengan dingin. Anda ikut kami ke kantor sekarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat Bram diborgol di tengah ruang tamu mansion kami yang megah, aku melangkah mendekat, membisikkan kata-kata terakhir di telinganya sebelum dia diseret keluar. Ini baru permulaan, sayang. Menara kacamu belum benar-benar runtuh sampai aku yang duduk di puncaknya. Kalimat itu mengiringi langkah Bram yang diseret keluar menuju mobil polisi. Aku berdiri di ambang pintu besar mansion, memandangi sirena mereberu yang memantul di dinding pilar marmer, merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum sebuah mobil sedan hitam klasik yang sangat kukenali berhenti tepat di depan gerbang. Jantungku berdegup kencang. Itu bukan mobil polisi, itu adalah mobil milik Pak Hardi Argana, ayah mertuaku, pendiri sejati imperium ini, dan satu-satunya orang yang ditakuti Bram melebihi apapun. Pintu mobil terbuka. Pak Hardi keluar dengan bantuan tongkat kayunya. Wajahnya yang sudah renta, namun tetap menyiratkan otoritas baja, tampak sangat terpukul melihat putranya diborgol. Pandangan matanya yang tajam langsung tertuju padaku. Apa yang telah kau lakukan pada putraku, Arini? Suaranya berat, bergetar karena emosi yang tertahan. Aku mendekat, mencoba tetap tegak, meski lututku sedikit gemetar. Saya tidak melakukannya, ayah. Bram yang melakukannya pada dirinya sendiri. Dia mengkhianati perusahaan, mengkhianati ayah, dan yang paling menyakitkan, dia mengkhianati saya. Pak Hardi terdiam, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia memberi isyarat agar aku mengikutinya, masuk ke dalam ruang kerja pribadinya di lantai bawah. Di sana, di antara aroma cerutu dan buku-buku tua, ia duduk dengan napas yang terasa berat. Aku tahu anakku bukan malaikat, ucapnya perlahan. Matanya menatap foto keluarga di atas meja. Aku tahu tentang Sheila, aku tahu tentang ambisinya yang buta, tapi Argana Group adalah hidupku, Arini. Jika Bram hancur karena skandal ini, nama keluarga kita akan terkubur selamanya. Dan ayah ingin aku diam, tanyaku dengan nada getir. Ayah ingin aku menjadi istri yang bisu, sementara dia membuangku ke penjara demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Hardi membuka sebuah laci rahasia di mejanya dan mengeluarkan sebuah map perak. Bram memang bodoh, tapi dia tetap darah dagingku. Namun, aku juga seorang pebisnis. Aku memegang 40% saham pengendali yang belum pernah kuserahkan padanya. Saham yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi penguasa baru di rapat umum pemegang saham minggu depan. Aku menahan napas. Ini adalah kunci kekuasaan tertinggi. Aku punya tawaran untukmu. Lanjutnya, matanya menatapku lurus. Gugat cerai dia, tapi jangan hancurkan perusahaan di depan media. Berikan aku semua bukti yang kau punya secara internal, agar kita bisa mendepak Bram, tanpa harus membuat saham kita menjadi sampah. Sebagai gantinya, aku akan memberikan hak suara sahamku padamu. Kau akan menjadi direktur utama, wanita pertama di Argana Group. Dilema besar menghantamku. Jika aku setuju, aku mendapatkan kekuasaan yang kuimpikan. Tapi Bram mungkin tidak akan menderita seberat yang seharusnya di penjara. Jika aku menolak, aku mungkin bisa menghancurkan Bram sampai ke akarnya. Tapi aku akan kehilangan dukungan Pak Hardi dan berakhir tanpa apa-apa. Ayah memintaku memilih antara keadilan atau tahta, tanyaku
Dengan suara serak, "Aku memintamu memilih masa depan." Jawabnya dingin. "Pikirkan baik-baik, Arini. Dendam hanya memberimu kepuasan sesaat. Tapi kekuasaan akan memastikan tidak akan ada lagi pria yang bisa merendahkanmu." Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku masuk. "Arini, Bram baru saja menghubungi pengacara gelap. Dia berencana menggunakan surat pernyataan palsu yang katanya kau tanda tangani untuk menjebloskanmu besok pagi. Kita harus bergerak sekarang." Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Bram tidak memberiku pilihan untuk bersikap lembut. "Baik, Ayah," kataku sambil menatap Pak Hardi dengan tatapan yang kini setajam miliknya. "Aku terima tawarannya, tapi ada satu syarat tambahan. Sheila harus lenyap dari kota ini. Dan Bram harus tahu bahwa aku, istrinya yang ia remehkan, adalah orang yang memegang lehernya sekarang." 1 minggu kemudian, suasana di gedung Argana Tower sangat mencekam. Puluhan wartawan berkumpul di lobi, mencoba mendapatkan informasi tentang seco mereka yang baru saja dibebaskan dengan jaminan fantastis. Di lantai teratas, di dalam aula megah yang kedap suara, para pemegang saham kelas kakap duduk dengan wajah tegang. Bram duduk di kursi pimpinan. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya masih memancarkan kesombongan yang sama. Dia yakin, dengan pengacara mahal dan surat pernyataan palsu yang ia siapkan, ia bisa memutarbalikkan keadaan dan menudingku sebagai dalang di balik semua kekacauan keuangan ini. "Terima kasih sudah hadir." Suara Bram bergema di ruangan itu. "Saya tahu ada rumor buruk yang beredar, tapi itu semua adalah fitnah yang direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan keluarga Argana, termasuk," dengan sangat menyesal saya katakan, "istri saya sendiri yang sedang mengalami ketidakstabilan emosional." Beberapa investor berbisik-bisik, menatap kasihan ke arah kursi kosong di samping Bram yang seharusnya menjadi tempatku. "Oleh karena itu," lanjut Bram dengan senyum kemenangan, "hari ini saya mengusulkan mosi untuk mencabut seluruh hak akses Arini terhadap aset perusahaan dan mengukuhkan posisi saya sebagai direktur utama tunggal." Tepat saat ia hendak mengetuk palu, pintu ganda aula terbuka dengan dentuman keras. Aku melangkah masuk, bukan dengan wajah istri yang tersakiti, melainkan dengan setelan power suit berwarna hitam pekat dan langkah kaki yang mantap. Di belakangku, Pak Hardi Argana berjalan perlahan dengan tongkatnya, didampingi oleh barisan pengacara paling disegani di negeri ini. Bram mematung, palu di tangannya tertahan di udara. "Arini, Ayah, apa-apaan ini?" "Ayah seharusnya sedang beristirahat di rumah sakit." Pak Hardi tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi paling ujung dan mengangguk padaku. Aku berdiri di depan podium, tepat di samping Bram yang kini gemetar. Aku meletakkan sebuah perak map yang diberikan Pak Hardi malam itu ke atas meja rapat. "Bram, waktumu sudah habis," kataku. Suaraku tenang, namun sanggup membungkam seluruh ruangan. "Berdasarkan surat kuasa mutlak dari pendiri Argana Group, Pak Hardi Argana, per hari ini 40% saham pengendali dialihkan kepadaku. Ditambah dengan 15% saham warisan ibuku, aku secara resmi memegang suara mayoritas." "Itu tidak mungkin, surat itu pasti palsu," teriak Bram, mencoba merampas map tersebut. "Yang palsu adalah surat pernyataan yang kau siapkan untuk menjebakku, Bram," balasku sambil menatapnya rendah. "Aku sudah menyerahkan rekaman asli saat kau memaksa asisten hukummu untuk memalsukan tanda tanganku kepada pihak kepolisian pagi tadi." Seluruh ruangan gempar. Para investor berdiri, menuntut penjelasan. Di layar besar di belakang kami, tiba-tiba muncul sebuah video yang bukan berisi laporan tahunan, melainkan pengakuan mengejutkan dari Sheila. Dengan wajah sembab, ia mengakui semua keterlibatan Bram dalam pencucian uang, dan bagaimana ia diperintah untuk menjebakku. Bram ambruk kembali ke kursinya. Ia menatapku, seolah aku adalah orang asing yang paling menakutkan yang pernah ia temui. Kau merencanakan ini semua bersama Ayah?"
bisiknya parau. Bukan aku yang merencanakannya. Bram, keserakahanmu yang menuntunmu ke sini. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, mengulangi kata-kata yang paling ia benci. Dulu aku adalah bayanganmu. Sekarang, kau bahkan tidak pantas menjadi debu di bawah sepatuku. Aku mengambil palu dari tangannya yang lemas, lalu mengetuknya ke meja dengan satu dentuman keras yang menandakan akhir dari kekuasaannya. Rapat ditutup, dan Bram Argana, polisi sudah menunggumu di lobi bawah untuk kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang yang baru. Bram menatapku dengan mata yang memerah. Kilatan kebencian dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Saat petugas keamanan menggiringnya keluar dari aula RUPS, ia sempat meronta, mencoba menerjang ke arahku sambil meneriakkan kutukan. Kau tidak akan bisa menjalankan perusahaan ini tanpa aku, Arini. Kau akan hancur dalam sebulan, teriaknya sebelum pintu ganda itu tertutup rapat, mengakhiri era kepemimpinannya selamanya. Namun, Bram bukan pria yang menyerah begitu saja. Meski mendekam di dalam sel tahanan sementara, ia masih memiliki jaringan gelap yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. 2 hari setelah penangkapannya, saat aku sedang meninjau laporan keuangan di ruang kerja baru yang dulu miliknya, aku menerima sebuah kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya, terdapat sebuah tablet yang hanya berisi satu video pendek. Jantungku hampir berhenti berdetak. Video itu menunjukkan foto adik perempuanku, satu-satunya keluarga yang kupunya, sedang diikuti oleh seorang pria misterius di kampusnya. Di bawah video itu, terdapat pesan teks. 1 kata dariku, dan dia akan menghilang. Cabut semua laporanmu, atau kita hancur bersama. Bram berusaha melakukan serangan balik dari balik jeruji besi. Dia tahu, titik lemahku adalah keluarga. Dia ingin menggunakan nyawa adikku sebagai alat tawar menawar atas kebebasannya. Aku gemetar, nyaris menjatuhkan tablet itu. Namun, aku segera teringat nasihat Pak Hardi. Jangan biarkan emosi memandu langkahmu dalam bisnis. Jika aku menyerah sekarang, Bram akan kembali. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkanku hidup. Aku segera menghubungi tim keamanan elit yang disewa Pak Hardi. Amankan adikku sekarang juga. Bawa dia ke rumah aman. Jangan biarkan siapapun mendekat. Perintahku dengan suara yang kupaksakan tetap stabil. Kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi Bram di penjara. Aku ingin melihat wajah kaisar yang telah jatuh itu untuk terakhir kalinya sebelum aku benar-benar menghancurkannya. Di ruang kunjungan yang suram, kami dipisahkan oleh kaca tebal. Bram tampak kacau, janggut tipis mulai tumbuh di dagunya. Tapi senyum miringnya masih ada. Sudah menerima paket dariku, sayang? Tanyanya melalui telepon interkom. Bagaimana rasanya menjadi orang paling berkuasa, tapi tidak bisa melindungi keluargamu sendiri? Aku menatapnya dengan sangat tenang, membuat senyumnya perlahan memudar. Kau pikir aku sebodoh itu, Bram? Kau lupa bahwa sejak aku mengambil alih Argana Group, aku juga mengambil alih seluruh daftar kontraktor gelapmu. Orang yang kau suruh mengintai adikku, dia sudah bekerja untukku sekarang. Wajah Bram berubah menjadi sangat pucat. Aku memberinya bayaran 2 kali lipat dari yang kau janjikan hanya untuk memberiku video palsu itu. Agar kau merasa menang. Lanjutku, dingin. Sekarang, aku punya bukti tambahan. Percobaan penculikan dan ancaman pembunuhan. Kau tidak akan hanya dipenjara karena korupsi. Bram, kau akan membusuk di sana karena mencoba menyentuh keluargaku. Aku berdiri, meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Bram memukul-mukul kaca dengan tangan terborgol, berteriak tanpa suara yang bisa kudengar. Aku berjalan keluar dari gedung penjara yang dingin itu, menuju sinar matahari sore yang cerah. Aku menyadari bahwa untuk menjadi pemimpin di menara kaca, aku harus mematikan sebagian dari perasaanku. Pria yang dulu kucintai itu kini sudah mati. Dan yang tersisa hanyalah bayangan seorang kriminal yang menyedihkan. Tinggal 1 langkah lagi, pembersihan total. Langkah terakhir itu dimulai dengan sebuah surat keputusan resmi yang kutandatangani di atas meja
yang sama tempat aku menemukan kehancuranku. Meja rapat di Menara Argana kini telah dibersihkan. Tidak ada lagi jejak pengkhianatan. Hanya ada keheningan yang megah. Aku mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat untuk Sheila dan daftar hitam bagi semua antek Bram yang masih bersembunyi di jajaran direksi. Pagi itu, aku memanggil Sheila ke ruanganku. Dia datang dengan wajah yang sudah tidak lagi memiliki sisa-sisa kesombongan. Tanpa gincu merah atau pakaian desainer, dia tampak kecil dan ketakutan. "Ini adalah sisa gaji terakhirmu," kataku sambil menyodorkan sebuah amplop tipis. "Dan ini adalah berkas tuntutan perdata atas kerugian citra perusahaan yang kau timbulkan. Seluruh aset yang kau dapatkan dari Bram apartemen, mobil, dan perhiasan telah disita oleh negara sebagai barang bukti pencucian uang." Sheila jatuh terduduk di lantai, menangis terisak. "Tolong, Bu Arini, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Pak Bram." "Kau memiliki pilihan untuk menolak Sheila, tapi kau memilih untuk menikmati kemewahan di atas penderitaanku." Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap seluruh kota. "Keluar sekarang, sebelum keamanan menyeretmu keluar seperti mereka menyeret kekasihmu setelah dia pergi." Aku berdiri sendirian di puncak menara. Pak Hardy masuk ke ruangan. Tak lama kemudian, ia menatapku. Lalu menatap kursi direktur utama yang kini kududuki. "Kau telah berubah, Arini," ucapnya pelan. "Kau memiliki tatapan yang sama denganku saat pertama kali membangun perusahaan ini. Dingin dan tak tergoyahkan. Dunia yang kalian bangun tidak menyisakan tempat bagi mereka yang lembut." "Ayah," jawabku tanpa menoleh. "Bram mengajariku bahwa kesetiaan adalah komoditas dan cinta adalah alat tawar-menawar. Aku hanya belajar menjadi murid yang baik." Berita tentang putusan akhir pengadilan Bram meledak di semua media sore itu. Bram Argana dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan berlapis, pencucian uang, penyuapan, dan percobaan penculikan. Namanya yang dulu dipuja kini menjadi sinonim dengan kehancuran moral. Di saat yang sama, harga saham Argana Group justru melonjak naik pasar merespons positif kepemimpinanku yang tegas dan bersih. Malam harinya, aku kembali ke mansion yang kini terasa begitu luas dan sunyi. Aku berjalan menuju perapian dan melemparkan foto pernikahanku dengan Bram ke dalam api yang berkobar. Aku melihat wajah tersenyum kami perlahan berubah menjadi abu. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa hancur. Justru, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. Aku menuangkan segelas wine merah, berjalan ke balkon, dan memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana. Kota ini sekarang mengenalku bukan lagi sebagai istri Sang Chow, melainkan sebagai wanita yang meruntuhkan sebuah kerajaan dan membangunnya kembali dari puing-puing pengkhianatan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari adikku. "Kak, aku sudah di rumah aman. Terima kasih sudah menjagaku. Aku bangga padamu." Aku tersenyum tipis. Air mata terakhirku sudah menguap sejak lama. Di bawah langit malam Jakarta, aku mengangkat gelasku tinggi-tinggi, bersulang untuk diriku sendiri, sang ratu baru di menara kaca. Drama ini telah berakhir, dan hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.